Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim Syahri, NPM 721213281. Di sini saya akan melanjutkan tugas video yang kelima, yaitu penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah suatu kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku dan prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan. Penilaian pekerjaan menentukan beberapa besar sebuah pekerjaan berguna atau berharga bagi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, human performance, ability plus motivation. Yang kedua, motivasi, attitude dan situasi. Yang ketiga, ability, knowledge plus skill. Indikator penilaian prestasi kerja. Yang pertama merupakan evaluasi terhadap perilaku, prestasi kerja dan potensi pengembangan yang dilakukan. Yang kedua merupakan suatu proses estimasi dan menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas karyawan. Yang ketiga membandingkan realisasi nyata dengan standar yang dicapai karyawan. Yang keempat dilaksanakan oleh pimpinan kepada bawahan. Yang kelima hasil untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya. Manfaat penilaian prestasi kerja bagi seorang pegawai yaitu berguna untuk memberikan umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, potensi yang ada, pada akhirnya berguna untuk menentukan jalur rencana dalam pengembangan suatu karir. Bagi organisasi untuk pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti kebutuhan program pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, sistem imbalan, dan keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia yang secara efektif. Problem atau metode penilaian kinerja karyawan. Yang A, penilaian secara kebetulan dan tidak sistematis. B, metode tradisional yang sistematis yang mengukur karakteristik karyawan, sumbangan karyawan kepada organisasi, satu organisasi atau keduanya. Yang ketiga C, penilaian berdasarkan MBU atau MBS. Penjelasan metode penilaian kinerja karyawan. Penilaian yang tidak sistematis dilakukan tidak secara konsisten, secara kebetulan dianalisis pada saat ada jawaban yang lowong. Yang kedua, penilaian sistematis tradisional. Ranking perbandingan karyawan dengan karyawan, grading, skala grafis, checklist. Yang ketiga, MBO atau MBS, penilaian yang dilakukan dengan melibatkan para anggota organisasi untuk mencapai sasaran organisasinya. Ranking, membandingkan karyawan yang satu dengan yang lain untuk menentukan siapa yang lebih baik di antaranya. Pembandingan karyawan dengan karyawan. Proses penilaian dilakukan sebagai berikut. Yang satu, memilih dan memberikan penjelasan terhadap faktor yang dinilai. Faktor-faktor jabatan seperti skill, subfaktor jabatan satu, pendidikan, inisiatif, dan juga pengalaman. Faktor dari usaha, subfaktor jabatannya adalah usaha fisik, usaha mental. Sedangkan untuk tanggung jawab adalah terhadap pekerjaan, tanggung jawab terhadap alat, terhadap uang, terhadap bahan, kondisi kerja, lingkungan kerja, resiko kerja. Yang kedua, mengadakan pemilihan jabatan kunci. Jabatan kunci hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut.
Pertama, memiliki deskripsi yang cukup jelas. Yang kedua, merupakan jabatan yang dianggap penting. Yang ketiga, memiliki faktor jabatan yang dipandang cukup luas. Yang keempat, terakhir, jabatan yang dipilih hendaknya mencakup jabatan pada tingkatan gaji terendah hingga tertingginya. Yang ketiga, diadakan penilaian atas faktor-faktor jabatan, subfaktor-faktor jabatan yang dilakukan oleh suatu tim. Yang keempat, setelah ranking jabatan kunci diperoleh, selanjutnya disusun alokasi dari nilai uang yang menentukan besarnya upah, disusun dan disepakati. Yang kelima, jika ranking dan nilai rupiah untuk jabatan kunci sudah tersusun, baru diadakan penilaian terhadap jabatan lainnya dengan membandingkan faktor jabatan dengan jabatan kunci. Faktor jabatan bagian personalia, skill, faktor jabatan kuncinya sama dengan bagian TU, usaha sama dengan juru bayar, tanggung jawab sama dengan humas, kondisi kerja sama dengan humas juga. Grading. Pada metode ini, suatu definisi yang jelas untuk setiap kategori telah dibuat dengan seksama. Kategori untuk prestasi kerja karyawan misalnya adalah baik sekali, memuaskan, dan kurang memuaskan, yang masing-masing mempunyai definisi atau kriteria yang sudah jelas. Pertama, contoh penerapan dan deskripsi serta spesifikasi jabatannya. Yang kedua, melakukan pencocokan antara deskripsi dan spesifikasi jabatan yang dinilai ke dalam kelas jabatan yang sudah ada. Skala penilaian grafis. Skala penilaian grafis memungkinkan penilai untuk menandai kinerja karyawan pada rangkaian kesatuan. Karena kesederhanaannya, metode ini sering digunakan. Penilaian menandai nilai yang sudah pada skala tersebut untuk setiap tugas yang tercantum. Perincian lebih lanjut dapat ditambahkan pada tempat kosong untuk komentar di bawah setiap elemen. Ada dua jenis skala penilaian grafis dan kadang-kadang penilaian menggunakan keduanya untuk menilai suatu orang yang sama. Yang pertama, jenis yang memberikan daftar kriteria pekerja seperti kuantitas kerja, kualitas kerja, kehadiran, dan lain-lain. Yang kedua, jenis yang menilai aspek-aspek perilaku seperti pengambilan keputusan, pengembangan karyawan, dan lain-lain, disertai daftar perilaku khusus dan efektivitas dari masing-masing yang dinilai. Kedua jenis ini harus berfokus pada tugas dan tanggung jawab dalam deskripsi pekerjaannya. MBO atau MBS melibatkan para anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Pendekatan formal yang mensyaratkan pengembangan rencana tujuan yang rinci pada semua level organisasi. Pendekatan MBO, pimpinan dan bawahan, perencanaan bersama, penentuan tujuan, penentuan standar, pemilihan kegiatan. Pelaksanaan pada setiap pihak. Bawahan menunjukkan kinerja terbaiknya untuk pimpinan. Pimpinan memberikan pengarahan kepada bawahan. Bagi mereka yang masih kurang mengerti, diarahkan supaya lebih mengerti lagi. Evaluasi bersama, analisis hasil yang dicapai, mendiskusikan akibat dari hasil yang dicapai, memperbarui siklus MBO-nya. Keunggulan MBO: 1. Tujuan sistematis, spesifik, dan menantang. Yang kedua, memperhatikan hasil nyata. Yang ketiga, evaluasi bersifat objektif. Kelemahan MBO itu salah satunya adalah sangat bersifat individualis. Yang kedua, bisa menghambat sasaran yang satu kepada sasaran yang lain. Yang ketiga, sulit menetapkan sasaran yang mempunyai tingkat kesulitan yang lain. Dasar penilaian dan unsur-unsur yang dinilai. Tangible standar. Standar dalam bentuk fisik, kuantitas, kualitas, dan waktu. Standar dalam bentuk uang, standar biaya, penghasilan, dan investasi. Unsur-unsur yang dinilai. Yang pertama, kesetiaan
kesetiaan. Yang kedua, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, kecakapan, dan tanggung jawab. Kendala dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama, halo efek penilaian karena faktor kedekatan. Yang kedua, penilaian yang cenderung memberikan nilai terlalu tinggi. Yang ketiga, strictness, penilaian yang cenderung memberikan nilai terlalu rendah. Yang keempat, central tendency, penilaian yang cenderung memberikan nilai rata-rata. Yang kelima, personal biasas, penilaian kinerja yang memberikan nilai karena latar belakang suku yang sama dengan baik. 6. Kunci melaksanakan evaluasi kinerja. Yang pertama, fokus pada perilaku bukan pada orangnya. Yang kedua, mencoba untuk tidak dipengaruhi oleh perbedaan status. Yang ketiga, hindari dalam kesalahan penilaian. Yang keempat, menjadi pendengar yang aktif. Yang kelima, mencari berbagai sumber informasi yang banyak. Yang terakhir, keenam, tidak dilakukan secara formal. Mungkin itu saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.